Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa ya khairan nasirin. Bisanadil muttasil imamil muallif rahimallahu ta'ala wa la man naf'a bihi bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala babun fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita kembali hadir di taklim kita sebagaimana biasa, dan alhamdulillah kita baru kalah 1-0 sama Cina. Masih bingung. Baru kalah baru karena nambah lagi ntar. Nah, semoga kehadiran kita ini sebagaimana bab yang kita baca kemarin, satu saat kita duduk di majelis taklim, Allah balas dengan sama dengan kita sholat 1000 rakaat, sama dengan kita membebaskan 1000 orang susah, sama dengan kita menghajikan, mengumrahkan 1000 orang, banyak pahalanya. Ngaji sesaat, ya, sesaat itu bisa sebentar, bisa lama. Tidak pegang pena, tidak pegang buku, itu diem aja, pahalanya sama tidur juga sama. Yang penting duduk di majelis taklim, itu hebatnya, ya. Nah sekarang kita di majelis taklim apa kita kerjakan banyak. Nah sekarang kita bicara lagi fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Fadilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali kita baca bismillah di tempat ini? Banyak kita baca bismillah di tempat ini, ya. Kita lihat ini, an Jabir ibni Abdillah qala. Ini hadis dari Atha dari Jabir dari Abdillah, berkata beliau, lamma nazala ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaimu ilal masyriq. Itu yang namanya awan tebal itu pindah, Pak, lari, iya. Wasakanatir rih, dan angin diam, enggak bergerak. Awan kan, Pak, sekencang-kencangnya awan, jalannya enggak lebih kencang dari angin. Tapi ketika turun Bismillahirrahmanirrahim, ini awan kabur. Ngibrit tuh awan kencang. Tapi sebaliknya angin yang bisa kencangnya begitu turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, berhenti angin. Tapi wahajal bahru, laut malah berombak. Wasghatul bahaim bi'adaniha, itu apa namanya, binatang dengar semua suara Bismillahirrahmanirrahim semua. Nah, kemudian warijbat syayatin minas sama, dan kemudian setan-setan itu dirajam, disambitin dengan meteor-meteor dari langit. Wa halafallahu azza wa jal, dan Allah bersumpah. Ini kuasa lainnya. Allah bersumpah bi'izzatih, dengan kebesaran nama Allah, la yusammasmuhu ala saqamin
illa syafa'ahu. Disebutkan nama Allah dengan kata bismillahirrahmanirrahim kepada orang sakit, maka akan Allah sembuhkan dari penyakitnya. Nah, Pak, ini makanya kita jangan apa ya, jangan suka ngeremehin air, Pak. Itu ada ke rumah kiai gitu kan, kiai saya kurang enak badan ini, buang air sama dia, dibaca bismillahirrahmanirrahim, ya minum dah. Kalau memang dia yakin, Pak, ini hadis yang ngomong hadis nih, Allah bersumpah dengan kebesarannya tidak akan diberi nama dengan bismillah, disebutkan bismillah di mana saja. Kalau kata orang sakit semua minum baik, asal kita yakin aja dah. Saya kenal orang, Pak, namanya Kong Ali, orang tukangan. Dia lagi sakit, di sebelah dia ada orang yang saya nggak tahu sakit apaan tuh, yang kalau ini makan dari sini, makan ini dipotong ke selang. Sakit apa itu dong? Jadi dirawat, makannya biasanya ke selang, tangannya pentang, masuk gerak. Dia tahu, jadi ibunya tahu ini Kong Ali suka ngobatin orang. Ini Kong Ali juga sakit juga. Dia bilang, Kong, anak saya udah payah, Kong udah nggak bisa makan. Tolong Kong, dengan keikhlasannya, Kong, mohon bikin air dah. Saya dengar sendiri, Pak, saya dengar sendiri. Dia ambil air, dia bangun dari tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Gitu dong. Saya nggak tahu berapa kali, dah kasih diminum aja. Itu orang nggak bisa minum, Pak. Nggak bisa minum. Kasih sendok. Dia makan dari sini kan bilangnya. Minum dari selang. Makan pakai selang. Dikasih, Pak, pakai sendok. Itu dikasih malam tuh, jam 9. Besok pagi dia bilang, saya mau makan sus, pesen makanan, Pak, suster di Pertamina ini. Copotin, Pak, copotin. Udah bagus nih. Besok makan biasa pakai bubur. Emang dasar ya orang kita lah gayanya. Kalau saya enakan dikit minta sate padang. Ibunya beliin aja sate padang. Ini minta dibeliin sate padang beneran. Besoknya koma. Minta lagi air, Kong, bikin lagi, Kong. Ada yang salah nih, Kong, nih. Kata si Engkong, yang salah bukan gua ya, dia sendiri. Benar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah satu kali. Dah, minum dah, sedapat-dapatnya. Minum. Lapin maunya. Alhamdulillah. Meninggal beneran. Iya, gara-gara sadar orang nggak ada masalah. Jadi segini, Pak. Bismillah kita maunya apa? La yusammi illa la yusamma bismu. Jadi apa disebut namanya? Mau apa sebenarnya kita gitu? Allah kabulkan dengan izin. Ya Allah sumpah. Kalau dia ingin sembuh, Allah yang sembuhkan. Mungkin dia udah nggak pengen sembuh kali. Dia pengen meninggal, udah berbanget baik, minta sate padang. Allah kabulkan, Pak, bener. Besok meninggal. Nah, harus kalian apa yang catat gini. Bismillah itu bahkan dari sini hadis. Kullu amrin dhi bahlin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa abtar wa ajzam. Setiap perbuatan baik
yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akta abtar ajzam, putus dari rahmat Allah, nggak ada sambungannya. Pokoknya ngapain aja baca Bismillah dah. Apalagi kita mau sholat, masuk masjid, mau apalah teman. Bismillah, jangan lupa kita mau wudu. Bismillah. Jangan untuk yang jelek, jangan, yang bagus gitu ya. Yang bagus-bagus, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ini sejarah sunnah Bismillah. Wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi, dan tidak disebutkan nama itu Bismillahirrahmanirrahim pada apapun illa baraka alaih, kecuali Allah berikan keberkahan. Itu tadi. Jadi kalau ada pekerjaan baik yang nggak baca Bismillah, hilang keberkahannya. Makan kerjaan baik, Bismillah. Nyampur bini, kerjaan baik bukan? Nyampur bini, kerjaan baik bukan? Kerjaan baik, Bismillah. Ini kagak Bismillah. Udah lupa Bismillah. Yang ketiga, wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Apa iya? Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim masuk surga? Apa iya? Nah, ini barang yang maksudnya Pak, pemahamannya. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau ada dalam tafsir ya, semua ayat, semua hadis, semua alam itu semua tercipta dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mengucapkan dengan nama Allah yang mengasih penyayang, semua di sini mulai. Nah, dari kata Bismillahirrahmanirrahim ini intinya ada di kalimat Allah. Gitu. Jadi alam yang tercipta, kita tercipta, semua ada, langit juga, semuanya adalah itu karena Allah. Tapi dengan Allahnya ini ada satu sebab bisa terjadi ini karena ada satu Pak di depan huruf ba, bi, dengan. Apa dengan ini? Iradah. Bimasyiatillah, biiratillah, dengan kemauan Allah tercipta semuanya. Kalau nggak ada enggak. Jadi intinya katanya hurufnya asalnya huruf satu ba, huruf ba, dengan. Makanya sebenarnya ba sababiyah, dengan sebab Allah, kemauan Allah, kuasa Allah yang Maha Pengasih Penyayang tercipta alam ini. Makanya belakangnya Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kalau guru saya ngajarinnya, kalau bapak baca Bismillah sambung sama Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapain aja? Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, gitu. Jadi Bismillah dengan Alhamdulillah jangan terlepas, karena dengan Bismillah Allah Ta'ala semua ini, dengan Alhamdulillah Allah ngatur semua ini gitu. Jadi semuanya kalau kita sadari ini Pak, nggak ada dalam diri kita yang terlepas dari kehendak Allah, nggak ada. Sehat kehendak Allah, sakit pun kehendak Allah. Kita kaya itu kehendak Allah, miskin pun kehendak Allah. Kalau ini kita paham, kita tinggi, maka nggak ada kita hidup jadi penasaran, nggak ada. Karena ini maunya Allah. Kita ikhtiar manusia, ini manusiawi. Saya ikhtiar sekedar ikhtiar saja. Jadi apa saya sudah Allah tentukan, segitulah kita. Hebat. Terakhirnya kan turun juga. Nggak ada di atas terus nggak turun, nggak ada. Panjang umurnya, terakhirnya mati juga. Semuanya nggak ada. Mulai begitu Pak. Likulli syai'in ajal. Segala sesuatu ada batasnya. Di mana batasnya? Allah yang kasih batas. Sudah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dari ngajarnya. Jadi kalau Bapak begini ya, makan, misalnya makan dah.
yang gampang makan. Bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Jangan bismillah doang, Pak. Gitu. Jangan bismillah doang. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Nah, belakangnya baru Alhamdulillah apa? Amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa habis makan baca doa, Pak, jangan baca doa. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, bukannya jangan muslimin. Terima kasih ya Allah, Kau telah berikan saya makan, berikan saya minum, dan jadikan saya orang yang berserah diri, dan saya orang yang lurus dalam sikap. Doa-doa gini kita baca, Pak. Jangan pura-pura Alhamdulillah. Jangan dibiasain tuh kerja-kerja orang Yahudi. Yang pakai jangan. Itu namanya kan bahasa apa? Sendawa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksudnya Alhamdulilladzi at'amana wa saqana. Ngasih saya makan, ngasih saya minum. Ada orang bisa makan, Pak, nggak bisa minum. Ada orang bisa minum, nggak bisa makan. Kita bisa makan, bisa minum. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang saya jadi orang yang tahu. Muslim itu orang yang ngerti. Orang yang udah berserah, yang udah berserah pada Allah. Gitu. Nah, kemudian kalau kita begini ini akhirnya, Pak, nggak ada satupun yang kita makan, kita minum yang tanpa nama Allah nantinya. Kita selalu ingat ini Allah, Allah, Allah. Makanya pesan guru saya gini, Pak. Kalau makan itu ambil secukupnya. Coba kita habisin semuanya. Paham nih? Ambil secukupnya yang ukur kita. Dan habisin semuanya, jangan sisain. Itu maksudnya. Enggak boleh, Pak, nyisain. Lah, begitu bakal ayam, bukan bakal ayam. Kalau bakal ayam, Pak, kita nggak tahu, kata Nabi, di tempat yang kau makan itu mungkin ada Allah keberkahan di yang terakhir. Bapak kasih ayam, Bapak makan gak ada berkahnya, ayam yang berkah. Gitu. Ini cerita saya. Jadi ada orang lagi maulid nih di Asyur Safiyah. Kita makan nampan berempat kembuli. Makan. Ada orang nungguin, Pak. Saya ajak, Pak, makan sini, Pak. Makasih. Tungguin, kita nggak enak, tungguin. Makan buru-buru. Tapi makan masih banyak sisanya, Pak. Diambil. Sebab ini Pak yang baru, Pak. Saya ingin ini aja. Saya ngadu sama Walim itu ada orang gimana brengsek banget dah. Makan tungguin. Dia makan susah. Ini Pak, dia bisa, Pak. Tunggu banyak, Pak, punya orang. Sisa semua. Semua jadi sisa semua, nggak ada yang baru, sisa semua. Kata Walim, terus dia lagi mengutin berkah. Gitu. Karena yang dibuang-buang itu nasi aja mubazir. Kita udah salah. Kan nggak mungkin, Pak, kalau kita makan berempat bersih kita makan, nggak mungkin kan? Senapan berempat pasti nyisa. Apa rebek, apa acak-acakan gitu. Sama dia habis. Akhirnya banyakkan dia jadinya. Lah sisa dia akan semua, dia sisa dia akan semua. Lo banyakkan dia. Kita makan cuma bawa sekantong, dia masih makan sekaju. Banyak banget. Langsung iya benar-benar berkah ini, Mak. Nah, Pak,
Jadi kalau bisa makan itu ambil secukupnya dan habisin semuanya. Ambil sayur, syukuran aja. Sekarang kita habis ini, habis sudah. Jangan sampai dibuang. Ambil nasi, syukuran aja kita ambil. Yang kita habis makan habis gitu. Ya kalau orang dulu kan ngomong gitu. Makan jangan ditinggalin. Makan kudu dikolotin. Ya habis. Nah, kalau orang di Padang, Pak, emang bener Pak, makan itu piringnya begini Pak nih. Bener. Bersih piringnya. Saya bilang, orang makan norak banget gitu. Makan norak juga ambil. Emang begitu Pak. Jadi nasinya dikit apa dia tuh? Sampai habis. Jadi pesan orang tua jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Mungkin berkahnya bukan di nasinya Pak. Mungkin berkahnya ada di kuah sayurnya yang terakhir, gitu. Tapi jangan begini juga sih. Tentang suruh habisin, lah bener-bener. Jangan begitu juga pakai tangan. Ada jangan yang nyisa, jangan sisain. Sayur asem Pak, itu bilang alah segala sayur sampah. Sayur. Nama boleh nama apa aja tapi sayur. Ambil yang kita mau makan, yang nggak dimakan jangan diambil. Jangan diambil yang kita nggak makan. Gitu. Bapak kagak ada yang ninjo, sayur asem. Jangan ambil ninjonya, kan kebuang jadinya. Kasih orang yang ada ninjo. Gitu. Itu maksudnya Pak, kalau cari berkah begitu tuh. Jangan ngambil yang kita nggak ada, kita ambil juga. Akhirnya kan kebuang. Masa buang sih, makanya mungkin keberkahan ada di ujung yang kita buang tuh. Jadi kejar keberkahan ini dengan apa? Bismillah tadi itu. Semua kita baca Bismillah, Alhamdulillah, dan jangan ada yang nama Allah itu satupun yang terbuang. Nasi yang sudah depan kita tadi Bismillah, ada nama Allah di situ, jangan ada yang dibuang. Gitu. Asal jangan tulang ikan asin dimakan juga. Yang lebar jangan dimakan gitu. Berkah ini mah. Tulang ikan asin dihajar juga. Bener berkah itu mah, tulangan pisan itu mah. Jangan begitu mah. Yang harus dibuang, dibuang gitu. Nah, sekarang inilah fadilah Bismillah satu. Jadi niat kita, kalau niat kita dengan Bismillah Allah kasih berkah, berkah. Yang bisa yakin aja Bismillah. Gitu. Satu. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yaqul Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasas 'alan nar." Tidak ada orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dzaba syaitan. Setan lumer. Baca Bismillah. Seperti lumernya besi kalau di atas api. Keras, begitu kena bakar api, lumer. Timah, kena api, lumer. Sudah. Bismillah lah. Gitu. Makanya ngapain aja baca Bismillah. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Enggak susah sebenarnya. Kita kadang melupakan yang kecil-kecil begini nih. Ya, apa Bismillah. Kalau kerjaan bagus Bismillah dah. Mau tanda tangan Bismillah. Asal jangan mau ngomelin orang Bismillahirrahmanirrahim. Ngomelin orang jangan, itu mah gitu. Itu jelek jangan. Ya. Yang ketiga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqul Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin an yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin." Setiap hamba yang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintahkan malaikat pencatat amal, kiramal katibin namanya,
untuk mencatat di pusat pencatatan Dewan, jadi Lauhul Mahfuz, 400 kebaikan. Satu Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan untuk diganti dengan 400 kebaikan langsung tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak banyak kan, nggak banyak, sebenarnya nggak banyak. Nah, sekarang saya ngajak gini. Nanti Bapak nih mau ngapain aja nih, ya mau ngapain aja dah. Ngapa-ngapain jalan, itu kan ya, olahraga. Kali baca yang lain susah, takut kelupaan. Bismillah kali nggak lupa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lari berlari, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin kuat lari, bikin itu malah. Lupa kita, lupa Pak. Masih. Wa man qala Bismillahirrahmanirrahim lam yabqa marratan lam yabqa min dunubi zarrah. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim satu kali Pak, maka Allah akan habiskan dosa-dosanya kecil. Allah bikin gak nyisa dosa kecil. Satu Bismillah. Sekarang kita sehari berapa kali Bismillah? Ayo, sehari berapa kali Bismillah? Minimal 17 dong. 17 rakaat. Minimal 17 kan? Minimal 17. Atau dikali 2. Dikali 2. Enggak dikali 2. Iya, dikali 2 kan 2 rakaat kan? 2 rakaat. Tambah lagi awal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau azan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk, jangan langsung masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Baru berdoa. Semuanya Bismillah. Bismillah. Kita mau apa lagi? Mau wudhu, Bismillah. Berapa kali sehari? Enggak tahu. Satu kali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim satu kali, Allah usek dosa kita hari itu. Dosa kecil tapi. Dosa kecil. Pak, yang masuk dosa kecil apa sih? Dimaksud dosa kecil itu dosa kita sama Allah, Pak. Dosa kecil namanya. Kenapa? Allah Maha Besar. Bagi Allah kecil. Tapi kalau dosa sama orang, dosa gede, walaupun kecil. Kenapa? Kita sama-sama kecil. Ketemu dosa kecil jadi gede. Contohnya, ngeludahin orang. Kecil atau gede? Jadi gede kalau kesel. Kalau dia ketawa, nggak dosa gitu. Ada yang nggak ketawa? Kalau dikatain ketawa sih ada Pak. Tawain kita katain apa? Dikatain. Kalau ludahin nggak tahu dah kalau ludahin dah. Itu masih udah gede banget itu kapan? Sampai dia ridho. Nah, sekarang saya masuk Pak. Dosa yang paling sering kita kerjakan di mana? Yang paling sering kita kerjain di mana? Di rumah. Sama bini, sama anak, sama sebelah kita tetangga. Itu paling sering. Itu Pak, kita sadari itu. Itu gede lah Pak, dosa sama orang gede. Dosa sama Allah Pak. Bapak sembahyang, kelupaan subuh, kecil. Bapak lupa bayang lohor, udah asar, udah asar, belum bayang lohor, kecil. Karena dosanya sama yang maha gede. Iya, jadi kecil. Begitu bilang, astagfirullahaladzim, usap Pak, selesai. Kita bayar kodok, selesai dah. Tapi kalau sama orang Pak, kalau minta maaf, udah minta maaf masih diomelin juga. Kalau orang mah, kenapa? Mau gede dosanya kalau orang. Makanya orang hati-hati dah kalau mau orang dah. Bener kalau ada kita lebaran kudu minta maaf begitu kali ya. Nggak hilang, dosa gede banget, nggak hilang-hilang. Apalagi sampai ke hati dosanya. Usah buat hilangnya. Gitu. Sama orang di rumah Pak, dosa kita gede, sabanari. Nah, hati-hati dah. Apalagi ya maaf nih ya, kita suka bercanda-bercanda sama bini Pak. Jangan sekali-kali Bapak nyelak masakannya atau Bapak kagak makan dia masak. Dosa kita nih. Dia masak nih.
Bapak nggak makan, bilang gua nggak makan, males. Itu. Ini kesel nggak? Kesel nggak? Ya bapak sih kagak masak. Bapaknya kagak masak. Dia udah masak dari pagi nih, udah matang. Bapak udah matang, gue iseng banget nih, dia masak buru-buru. Udah matang, kagak dimakan. Kesel nggak kira-kira? Dosa kecil gede tuh. Kata kita kecil, bini gede. Kan dosanya sama orang. Apa obatnya? Minta maaf. Maaf dah Pak, kita mau laki-laki. Oh gak mau minta maaf bini. Bener. Kita mau udah terlanjur gede. Kita mau gak mau minta maaf bini. Bini lah sering minta maaf kita. Kita anggap dia kecil aja gitu. Enggak, sama kita sama dia sama. Sama bakal kita salah, kita minta maaf. Jangan apa dia, surga lu di tangan gua nih, surga lu. Ya nggak begitu. Kalau dia kesel, dosa sama. Bismillah ini menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede. Terus lagi. Ada ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kataba, sekarang kataba, siapa yang menulis tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tulisan kayak ini, kaligrafi kayak gini nih, ya, tulis cakep tulisannya. Fajawwada, dia perindah tulisannya, bagusin, dia bikin lukisan lah, bikin segala macam ya. Tapi ta'ziman lillah, niatnya bukan cari duit, gitu. Niatnya bukan cari duit, niatnya bukan jualan. Dia tulis nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, cakep. Terus niatnya membesarkan Allah, gitu, ibadah jadinya. Jadi bukannya tulis bagus-bagus, untuk bisnis nggak ada pahalanya Pak. Biar masjid juga nggak ada pahalanya itu mah. Dapatnya duit, bukan dapatnya pahala. Ini segini. Karena cuma tiga kotak nih. Itu gede ini gitu ya. Itu gede ini. Cuma tiga garis ini. Malah baru-baru. Pada masuk ngomong baru-baru. Ini apa ada gambar palang-palangnya. Jadi bikin dasar belakang kembang itu ada kayak salib-salib begini. Gitu. Orang semua yang lu diganti. Belum Pak, katanya belum selesai Pak Ustaz. Saya juga nggak tahu. Belum selesai, nanti ada terusan lagi. Tapi yang begitu harus tambahin cepat. Banyak masuk ngomel itu Pak. Kita seni ini kita nggak ngerti juga Pak. Ini seni kaligrafi kita nggak ngerti. Karena dia udah punya mal untuk menggambar gitu. Tulisannya mau terus tangan ini, terus tangan. Saya tahu terus tangan. Ada yang salah kemarin udah saya tegur tapi udah dibenerin sama dia. Jadi gitu ya, nulis nama Bismillahirrahmanirrahim, tulis tujuannya membesarkan Allah itu dengan menyebut nama Allah yang maha besar, yang maha penyayang, maha agung, yang maha kasih. Hati gitu, kita tulis cakep, tulisnya kita bikin kita berindah, apa model-model lah gitu. Ini Pak balasannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunin dosanya yang dulu, dosa yang udah lewat. Yang lewat kapan? Yang tadi, yang kemarin dulu, yang minggu lalu, yang sebulan lalu gitu. Hanya harus bismillah, nulis dengan tujuan ta'zim. Nah, bagaimana sekarang yang Bapak nggak nulis, tapi lidah kita basah dengan nama Allah. Nama Allah yang paling bagus adalah Asmaul Husna. Makanya benar tuh orang ngapalin Pak. Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul
Minul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul. Orang alim itu. Tapi dilaguin, tapi nama-nama Allah sebut. Itu hanya kalau lagu doang Pak, nggak ada nilainya. Tapi kalau di setiap nama Allah dia tahu artinya dan dia yakin itu Allah, 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 Allah. Dengan berbagai nama, itu yang disebut ibadah. Memusakan Allah jadinya. Asmaul husna. Nah, banyak ada lagi nanti kalau mengenal namanya ada zikrul asmaul azam, ada al asmaul azam, ada nama Allah, ada 5 nama Allah yang besar. Ya udah, terus ada lagi. Wa Ibnu Asakir an Zaid bin Tsabit idza katabta bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini fabayyana sin fi ay idza aradta kitabata dzalika fa azhir sin wa waddih sinnaha ijlalan li ismillah. Kalau kamu nulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka tegaskan huruf sinnya. Tegaskan huruf sinnya gitu. Bikin indah huruf sinnya. Bikin nyata. Kalau misalnya huruf pakai putih misalnya, dan pakai punya bismillahirrahmanirrahim pakai putih, bak putih, putih. Sinnya bikin warna lain. Tandain gitu. Bikin yang warna berbeda apa nama sinnya. Apa tujuannya? Ijlalan bismillah, karena membesarkan nama Allah. Jadi bukan nama Allah ya pada itu sekedar di sini tuh, gitu. Kita belum pernah lihat ini. Yang saya tahu orang bikin besarnya bukan di sini, tapi di nama Allahnya atau di Rahman, di Rahim. Tapi sini enggak. Ternyata hadisnya begitu, nama huruf sinnya kelihatanin. Gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, falyamudda ar-Rahman." Kalau kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, maka perpanjang tulisan ar-Rahman. Makanya boleh tulisan kaligrafi dah. Biasanya ar-Rahman mim sama nun panjangin tuh, lain. Panjang. Dan mim tuh mim panjangin, set baru nun. Jadi ar-Rahman alif ro, alif lam ro. Ha kan mim tuh. Mim kan langsung nun, tapi mimnya panjangin, panjang baru nun. Gitu. Ini tujuannya ini Pak sebenarnya. Jadi kalau kita ngerti kaligrafi itu juga yang nulis, kalau ditahu ada, ini punya makna. Gambaran mana-mana hadis saja dia gambarkan di situ. Saya punya orang namanya Pak Hasan dulu. Dan ada orang tua. Tulisannya sih nggak cakep-cakep amat, gitu. Tapi setiap hadisnya itu, setiap tulisan dia, ada yang perintah-perintah hadis tuh dimasukin. Gitu. Ada perintah hadis itu. Pintar banget guru dia. Nah ini sih bukan kita nih Pak ya, untuk kasus dia ini. Lagi nih masih ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa bil kawakib wa zayyana al-malaika bi Jibril wa zayyana al-jannah bil hur wal qusur wa zayyana al-anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana ayyam bi yaumil jumu'ah wa zayyana layali bi lailatul qadar wa zayyana syuhur bi syahr ramadan wa zayyana masajid bil ka'bah wa zayyana kutub bil Qur'an wa zayyana Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi. Allah telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, gitu ya.
di surah apa itu Tabarak ya. Walaqad zayyana sama dunia masabiha wa ja'alna rujul syayatin wa atana madzabas sa'id gitu. Wal kawakib, ya bil kawakib wa zayyana malaikah bi Jibril. Dan Allah hiasi malaikat, seluruh malaikat dengan satu, malaikat Jibril, ada Jibril. Makanya tatanazul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun semua dan berikut malaikat Jibrilnya. Penghias malaikat ada Jibril. Wa zayyana jannah bil huril wal qusur. Dan Allah hiasi sorga dengan bidadari dan istana. Wa zal anbiya bi Muhammadin, dan Allah hiasi para nabi dengan Nabi Muhammad. Wazal ayyam bi yaumil jumu'ah, Allah hiasi hari-hari dengan hari Jumat, hari khusus. Makanya Jumat hari besar bagi kita, Pak, hari besar. Ya kalau di Mekah emang hari Jumat pereh sih. Bisa kita di sini yang ada sekarang sini kita pesantren. Jumat pereh, Jumat libur, hari besar. Kalau di sini nggak ada. Kita mau di sini punya hari Sabtu Minggu, makanya macet orang jalanan. Mulai perek, Sabtu Minggu, Jumat Pak itu hari besar. Ini kalau orang tua saya dulu nih, orang tua dulu ya. Bilang begini Pak, lu kalau Jumat jangan kemana-mana, jangan suka jalan-jalan hari Jumat gitu. Kalau jalan-jalan ntar habis bayang Jumat. Bahkan di Panisi sekarang udah nggak mungkin, udah nggak berlaku. Kalau rumah kita misalnya di Nanjar nih, sembahyang Jumat kemarin nih, jangan nggak sah pas sembahyang Jumatnya, gitu, jangan nggak sah sembahyang Jumatnya. Rumah kita di sini, bayangnya Baitur Rahim, jangan nggak sah sembahyang kita, gitu. Karena kita bukan mustautin di situ. Jadi Jumat itu sah yang berdomisili di situ, domisilinya, gitu. Mustautin dan berdomisili di situ. Ya mau mana jadinya? Makanya orang tua dulu sembahyang nggak pernah mana-mana Pak. Kiai ini Jumat gugur, Zohor dia, asar dia, maghrib dia, subuh dia, isya dia, Jumat dia. Besok begitu lagi, nggak kemana-mana. Tapi itu kayak berkah. Kita masih enggak sekarang kayak Jumat kagak, Zohor enggak di sini, asar enggak di sini, maghrib enggak di sini, isya enggak di sini, subuh enggak di sini, Jumat di mana-mana. Kapan bayar? Udah beda Pak, kenapa? Banyak sekarang, orangnya banyak. Kenapa dulu begitu? Kalau dia sembahyang Pak, asalnya di rumahnya di sini, sembahyang ke Baitullah misalnya, terus di sini kurang orang, nah gitu. Jadi kurang orang, kan 40 kalau Jumat, kurang 40 sama imamnya, maka Jumatnya nggak sah. Di sana penuh, lebih malahan, maka dia yang dari sini ke sana dosa Pak, dosa. Kalau sampai sini nggak jadi Jumatan. Pernah nggak begitu? Pernah nggak di sini? Pernah, kemarin lagi COVID. COVID kemarin, wah itu COVID itu kacau banget COVID dah. Gara-gara COVID itu Pak, Istiqomah jadi masjid, Arido jadi masjid, At-Taqwa jadi masjid. Gara-gara COVID tuh, asal tempatnya kecil-kecil banget. Ya jangan cukup ya, kalau cukup nggak jadi soal, ya. Cukup jadi soal. Kalau kurang ya nggak boleh. Dan nih, masih terus ya. Wa zayyana al-layali bi lailatul qadar, dan Allah hiasi malam dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhur bi Ramadan, Allah hiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyana masajid bil Ka'bah, Allah hiasi masjid-masjid sedunia dengan Ka'bah.
Wa zainal kutub bil Quran. Allah hiasi kitab-kitab seluruh kitab dengan Al-Quran. Wa zayyana Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Allah hiasi Quran dengan bismillahirrahman. Pak, berapa jumlah kata bismillah di Quran? Ayo. Berapa jumlah kata bismillah di dalam Al-Quran? Ada yang pernah gitu enggak? Berapa surat dalam Al-Quran? Jumlah surat dalam Al-Quran berapa surat? Juz surat 114. Bismillahnya berapa? 113. Kok? Atau bahatu. Tapi dalam surah As-Salman ada innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya jumlahnya 140 juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 114. Sesuai dengan jumlah surat. Jadi yang satu di Al-Bara'ah nggak ada bismillah, tapi di surah apa yang bismillahirrahmanirrahim? Surah Hud apa itu ya? Itu ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alaihi wa atuni muslimin. Itu ada situ. Jadi jumlahnya surat bismillahirrahmanirrahim 114. Sama dengan jumlah surat. Ya udah banyak banget tuh, kalau satu bismillah aja kita udah Allah kasih berapa tadi? 400 kebaikan kan? Satu bismillah, 400 kebaikan. Kalau 114 ya ngitung aja dah. Ini hebatnya baca bismillah nih Pak nih. Makanya sifatilah bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa minal kufri wan nifaq. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang benar ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, maka dicatat nama dia sebagai orang baik dan dibebaskan daripada sifat-sifat munafik dan sifat-sifat kekafiran. Asal khalisan mukhlis baca bismillah dengan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bebaskan kita dari sifat munafik, sifat kafir. Apa sifat munafik itu? Banyak bohong mulu. Itu. Apa sifat kafir itu? Banyak ingkar. Yang paling utama ingkar. Masih lagi. Wa Nabi Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud qala man ara ayun ja'allahu ta'ala min az-zabaniyah at-tis'a asyarah fa'aliyakul bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang pengen bebas dari siksaan neraka, dari penjagaan neraka yang 17, Pak, malaikat zabaniyah itu malaikat penyiksa neraka. Kalau pengen bebas dari siksaan neraka, baca bismillahirrahmanirrahim. Kapan disono ntar bacanya? Nah, kan di neraka disono neraka, Pak. Dari sekarang baca bismillahirrahmanirrahim. Ini hebat punya bismillahirrahmanirrahim, baca Pak. Amalkan aja. Saya punya ijazah bismillah. Dari Kiai siapa di Cirebon itu? Wadasari, bukan Cirebon. Sebelum Wadasari ya. Sebelum Cirebon, masih sebelum patrol, sebelum Indramayu ya. Dikasih ijazah bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya. Gitu. Ya, wa qaman qala sallallahu alaihi wasallam lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim wa farallahu lahu ma tadi udah nih. Siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Masih yang kecil-kecil tapi ya. Nah, ini wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa idza aghlabukum yamna'umullah idza tabukum yamna'umul malak an dzalik. Jika kamu bangun tidur langsung ucapkan bismillahirrahmanirrahim, baru baca alhamdulillahilladzi ahyana.
Bismillahirrahmanirrahim dulu Pak. Jangan langsung alhamdulillah. Bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi benar Pak, benar Pak RT benar. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana benar. Harus bismillah dulu. Haji Dani benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Ba'da ma, Pak pakai ma, Pak. Bukan langsung baca amatana. Ba'da ma amatana. Pakai ma. Gitu. Kalau namanya mau namanya mausul, isim mausul ya. Baca bismillah dulu baru mau terus dia langsung bilang nih baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau saya ada lagi tambahannya Pak. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilaihi ruhi wa anzala bi dzikri. Tambahannya itu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah bikin sehat badan saya dan mengembalikan roh saya dan mengizinkan saya berzikir. Baru zikir Pak, apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Selesai. Terus pegang dada sebelah kiri, baca alam nasyrah laka sadrak. Udah insya Allah Bapak hidup nggak pakai macam-macam dah, aman itu. Biar duit banyak, tenang kita. Bener. Bener itu mah. Aman dah kita, nggak bingung. Wa idza ja'a majlisan, kalau kamu mau duduk satu majlis, faqulu bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah. Baca bismillah dulu, ya. Nah, ini banyak banget di sini ada syair panjang wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluh, bacalah. Selesai Pak ya. Ini 9 ini. Atau saya tentang bismillah, pokoknya banyak fadilah bismillah. Intinya begini. Apapun yang kita kerjakan, awalnya dengan bismillah. Apa sajalah, kecuali yang jelek-jelek janganlah. Bangun tidur, mau tidur, semuanya kerjaan bagus Pak. Kita masuk masjid, melangkah keluar dari masjid, kita mau kerja, kita mau nyapu, bismillah dah. Insya Allah Allah kasih berkahan gitu. Yang penting mau tidur ini, ntar Bapak mau tidur, bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Allahumma ya, bismillah. Allahumma tidur melahan, bismillah. Semua baca bismillah. Insya Allah Allah berikan kita keberkahan di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Kana a'udzu kana astaghfiruka mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في نصر الناس كبيرا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا شر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف امرك وعصاك اللهم زدنا عنا وارزقنا فهما اللهم نعوذ من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تسمع من دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di bagian ini